Pemirsa, seorang dokter yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Semarang, Jawa Tengah, muncul rumor adanya dugaan bullying atau perundungan yang menjadi penyebab tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari, seorang dokter yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro. Hal tersebut menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, publik juga menyorot beban kerja yang tinggi yang dijalani calon dokter spesialis. Dan sudah bersama kami sore ini Ketua Terpilih Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Sudiarto. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore. Baik, ini kan kalau kita melihat hasil screening dari kesehatan mental ini banyak sekali yang ingin melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri. Anda menanggapinya seperti apa? Apakah memang beban sebagai calon dokter spesialis ini begitu beratnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan screening mental oleh Kementerian Kesehatan. Seharusnya hasil dari screening mental tersebut, tadi ada 3,3% keinginan bunuh diri itu, harus segera ditindaklanjuti penyebabnya apa, kan gitu loh. Ini kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu deh, atau bahkan lebih. Nah, kenapa screening mental tadi tidak ditindaklanjuti untuk pencegahan lebih lanjut? Contoh, kan bisa ditindaklanjuti apa penyebab depresi atau keinginan bunuh diri tadi. Apakah beban kerja yang terlalu banyak dengan waktu yang tak terbatas, ataukah karena tidak mendapatkan pendapatan, ataukah yang lain-lain gitu loh. Nah, itu harus segera dicegah. Dan kebetulan kan rumah sakitnya adalah rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu IDI sudah mengusulkan agar Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan ada batas kerja maksimal untuk peserta pendidikan spesialis. Kami mengusulkan 50 jam per minggu gitu loh. Kemudian yang kedua, seorang residen juga harus dibiayai atau dibayar atau digaji. Tapi nggak tahu sampai hari ini itu belum dilakukan, sehingga timbullah ini lagi. Oke. Pak Slamet, sebelum kita bicara soal pencegahan, mungkin kita spesifik dulu soal data. Sejauh ini laporan yang diterima oleh IDI berkaitan dengan calon dokter spesialis yang diduga ingin bunuh diri itu bagaimana Pak datanya? Apakah meningkat atau bagaimana dan mayoritas alasannya kenapa? Ya, data tersebut kan tidak bisa menjadikan acuan karena kami nilai itu hanyalah sebuah gunung es. Artinya misalnya ada laporan satu, sebenarnya kasusnya di bawah banyak. Tapi laporan ke kami paling besar adalah beban waktu atau beban kerja yang terlalu panjang. Itu yang harus diatur. Yang kedua, adanya tidak ada income. Dia bekerja melakukan operasi pemeriksaan tapi tidak digaji. Kemudian ada juga lagi terjadi perceraian dan lain-lain lah, ataukah sakit residen, ataukah terjadi serangan mendadak, meninggal mendadak. Nah, dengan seperti itu maka berapapun datanya ya kita harus tindak lanjuti. Yang punya wewenang kan sekolah ini ada dua, Mbak. Ada di pendidikan FK, ada di rumah sakit. Rumah sakit ini ada di rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, ada di rumah sakit umum daerah di bawah pemerintah daerah atau mungkin Kementerian Dalam Negeri. Untuk di bawah rumah sakit vertikal bisa dicegah tadi gitu loh. Ya harus digaji, ya harus diatur waktunya. Untuk yang di luar rumah sakit, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya membuat aturan gitu loh. Kemudian yang di rumah sakit umum daerah bisa melalui Kementerian Dalam Negeri. Intinya di situ, Mbak. Kalau ini nggak dicegah, cepat atau lambat akan terjadi lagi. Baik, Pak Slamet. Secara praktik di lapangan itu kan tadi Anda membicarakan soal aturan. Nah, ini secara praktik di lapangan tadi Anda mengatakan misalnya usulan dari IDI itu 50 jam per minggu. Nah, dalam realisasinya berapa jam memang dokter calon spesialis ini bekerja? Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita berbicara masalah nominal pendapatan yang diterima, apakah memang sebegitu kecilnya sehingga ini menjadi beban mental untuk mereka? Dan yang ketiga adalah masalah perundungan oleh senior. Apakah ini memang benar-benar terjadi dalam praktik di lapangan Anda sebagai seorang dokter? Ya. Saya sebagai seorang dokter melihat tidak hanya gejala ya. Gejalanya adalah perundungan. Penyebabnya kemungkinan besar
Karena tadi misalnya nih senior dengan beban kerja yang besar, kemudian selama sekolah dia tidak ada pendapatan, itu akan meningkatkan tingkat emosi, sehingga dia akan limpahkan ke juniornya. Nanti junior udah jadi senior, dia akan perlakukan lagi kepada juniornya. Jadi perundungan itu adalah hasil dari penyebabnya tadi. Jika nanti ada batasan waktu, misalnya sehari maksimal 10 jam atau seminggu maksimal 50 jam, itu akan mengurangi drastis tingkat emosi atau tingkat depresi seseorang. Apalagi nanti digaji. Kalau digaji kan sesuai dengan ketentuan, dia melakukan operasi sesar, operasi apa, itu sesuai ketentuan rumah sakit. Yang dibutuhkan sekarang itu tadi adalah perundungan itu harus diminimalisir dengan cara ada batasan waktu kerja seorang residen. Itu saja, Pak. Oke, baik. Kalau tadi Pak Slamet kan menyampaikan bahwa ini sebetulnya aturannya sudah ada ya, Pak ya. Tapi bagaimana proses pengawasan di lapangan supaya aturan ini memang betul-betul ditegakkan, Pak, oleh seluruh pihak? Oke. Aturannya sampai hari ini belum ada, Mbak. Kami sudah mengusulkan sejak 2013, kemarin muncul ada survei mental, kita usulkan lagi agar ada batasan waktu kerja, tapi belum keluar sampai hari ini. Saya kira itu tugas dari Kementerian Kesehatan ya untuk mengatur itu. Di negara-negara Eropa rata-rata seminggu itu 48 jam. Kemudian kita harus menjaga itu agar tidak terjadi perundungan. Kalau menghapus perundungan, namanya manusia kan tidak hanya di dunia kedokteran, di tingkat sekolah, pesantren, ada perundungan, tapi kita harus meminimalisir. Apalagi ada data tingkat depresinya tadi sekitar 22%, tingkat keinginan bunuh diri sekitar 3,3%, itu kan harus ditindaklanjuti penyebabnya apa, kan gitu. Ya. Nah, IDI mengidentifikasi penyebabnya tadi. Karena jam kerja yang terlalu panjang, bisa 48 jam tanpa tidur, bisa lebih dari itu, gitu loh. Oke, kita harapkan ya Pak ya aturan ini bisa segera dibentuk Pak, sehingga kasus serupa yang tadi Pak Slamet sampaikan ini merupakan fenomena gunung es bisa terhindarkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Slamet atas waktunya yang sudah bergabung sama kami. Ya, baik, terima kasih Pak Slamet. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kediaman orang tua korban Dr. Aulia Risma Lestari di Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari ini terpantau sepi. Rumah yang berada di Jalan Waringin, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur tampak tertutup rapat. Hanya tampak sejumlah karangan bunga yang terus berdatangan dari rekan sejawat, diantaranya dari rekan dan Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Di sekitar kediaman korban terlihat sejumlah awak media yang berusaha menemui pihak keluarga almarhumah. Bahkan pemirsa, awak media berupaya untuk mengetuk pintu rumah depan, juga melalui pintu samping rumah, namun tidak ada tanggapan dari dalam rumah. Pemirsa, laporan kasus dugaan bunuh diri dokter residen program pendidikan dokter spesialis PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang bak memperkuat perundungan dalam proses pendidikan dokter spesialis masih terus terjadi. Akhir tahun 2023 lalu pemirsa, Kementerian Kesehatan menerima 216 laporan terkait dugaan perundungan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS di Universitas Diponegoro Undip Semarang ditemukan meninggal dunia pada Senin kemarin di kamar kosnya di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Lini masa media sosial X pun ramai dengan kabar meninggalnya Aulia Risma Lestari karena ada dugaan korban bunuh diri usai menjadi korban bullying atau perundungan. Berdasarkan buku harian korban yang ditemukan, Aulia diduga tidak kuat menahan bully selama mengikuti PPDS Anestesi Undip Semarang dan juga beban kerja yang tinggi. Kasus perundungan dokter juga pernah terjadi pada Agustus 2023 di Medan, Sumatera Utara. Kementerian Kesehatan memberikan teguran kepada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Salah satu calon dokter spesialis diduga mengalami stres lantaran beban kerja yang meningkat akibat perundungan.
Isu perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis terus mendapat sorotan. Akhir tahun 2023 lalu, Kementerian Kesehatan menerima 206 laporan terkait dugaan perundungan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Adapun jenis perundungan yang terjadi antara lain membelikan makanan untuk dokter senior, mengerjakan tugas para dokter senior, hingga diminta mengumpulkan uang untuk keperluan pribadi dokter senior, serta perundungan dalam bentuk verbal. Tim TV One mengabarkan.